semuanya, waktunya belajar. Materi pembelajaran kita hari ini yaitu sesuai dengan 3.3 mengidentifikasi informasi, pengetahuan, dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi lisan dan tulis. 4.3 mengkonstruksi informasi, pengetahuan, dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi secara lisan dan tulis. Pengertian teks eksplanasi. Eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial budaya, dan lainnya bisa terjadi. Suatu peristiwa, baik peristiwa alam maupun sosial yang terjadi di lingkungan sekitar kita selalu mempunyai hubungan sebab, akibat, dan proses. Pernahkah kalian mendengar atau membaca informasi mengenai fenomena atau peristiwa yang terjadi di lingkungan kalian seperti hujan deras, gempa bumi, angin puting beliung, dan lain sebagainya? Selain itu, kita sering pula mendengar peristiwa-peristiwa yang terkait dengan masalah sosial dan budaya. Misalnya, seorang siswa SMA yang berhasil menjuarai lomba penelitian remaja, lomba salah satu jenis olahraga, atau siswa SMK yang berhasil menciptakan alat pendeteksi gempa bumi. Mungkin juga kalian pernah membaca peristiwa politik dan ekonomi, misalnya tentang pemilihan bupati dan gubernur yang dilakukan secara serentak, atau tentang investasi asing yang mulai merambah ke daerah-daerah. Informasi tentang peristiwa atau fenomena tersebut disajikan dalam jenis teks eksplanasi. Tujuan teks eksplanasi ada dua. Yang pertama, menjelaskan fenomena yang terjadi, dan kedua, menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Memahami informasi dalam teks eksplanasi, tidak semua data atau fakta dapat diolah menjadi sebuah informasi bagi penerimanya. Jika suatu data yang diolah ternyata tidak bermanfaat bagi penerimanya, hal tersebut belum bisa disebut sebagai sebuah informasi. Secara etimologis, istilah informasi berasal dari bahasa Latin yaitu informatinem, yang artinya ide, kode, atau garis besar. Informasi dapat disajikan dalam berbagai bentuk, mulai dari tulisan, gambar, tabel, diagram, audio, video, dan lain sebagainya. Umumnya penyampaian suatu informasi dilengkapi dengan data atau fakta yang telah melalui pengolahan. Ada beberapa jenis informasi. Yang pertama, informasi berdasarkan sifat. Jenis ini dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada faktual, yaitu informasi yang dibuat berdasarkan fakta dan dapat dibuktikan kebenarannya. Yang kedua ada opini atau konsep, yaitu informasi yang dibuat berdasarkan pendapat seseorang tentang sesuatu hal. Yang ketiga deskripsi, yaitu informasi yang dibuat dalam bentuk penjelasan terperinci mengenai sesuatu hal. Selanjutnya informasi berdasarkan kegunaan. Jenis informasi berdasarkan kegunaan dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, informasi yang menambah pengetahuan, yaitu informasi yang isinya menambah pengetahuan baru bagi seseorang. Yang kedua, informasi berdasarkan penyajian, yaitu informasi yang disampaikan dalam beberapa bentuk, misalnya artikel, audio, gambar, video, dan lainnya. Selanjutnya, informasi berdasarkan bidang kehidupan. Ini adalah jenis informasi yang dibuat dalam beberapa kategori, seperti informasi kesehatan, informasi pendidikan, informasi bisnis, informasi olahraga, dan sebagainya. Selanjutnya, informasi berdasarkan lokasi peristiwa. Ini adalah jenis informasi yang dibuat berdasarkan lokasi suatu peristiwa. Jenis informasi ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu informasi dalam negeri, domestik, dan informasi luar negeri. Selanjutnya, menemukan gagasan umum dalam teks eksplanasi. Gagasan umum atau gagasan utama adalah jenis gagasan yang sering dijadikan sebagai dasar pengembangan suatu paragraf. Gagasan utama ini letaknya bisa di awal paragraf, deduktif di akhir paragraf, induktif, dan di tengah paragraf yang keberadaannya antara awal dan di akhir. Coba perhatikan cuplikan teks berikut. Gagasan umum teks tersebut adalah tentang dampak penyebaran virus COVID-19 terhadap kebijakan pendidikan. Teks tersebut menjelaskan dampak penyebaran COVID-19 terhadap proses pembelajaran, yaitu belajar dari rumah, merupakan kegiatan mengubah proses pembelajaran di sekolah menjadi di rumah. Teks ini tergolong ke dalam jenis eksplanasi, yakni teks yang memaparkan proses terjadinya suatu fenomena atau kejadian dengan sejelas-jelasnya. Di dalam teks tersebut juga terkandung sebuah gagasan utama, atau ide pokok, yakni dampaknya penyebaran virus COVID-19. Gagasan umum tersebut terdapat pada bagian awal paragraf. Oleh karena itu, cuplikan teks tersebut dapat pula digolongkan dalam jenis paragraf deduktif. Selanjutnya, coba perhatikan teks kedua.
Teks ini juga bersifat eksplanatif, gagasan umumnya tentang beban keuangan pemerintah di tahun 1949, yaitu yang begitu berat. Gagasan umum itu terletak pada bagian awal paragraf, dengan demikian cuplikan tersebut pun dapat digolongkan ke dalam paragraf deduktif. Selain itu, mungkin pula sebuah paragraf dalam teks eksplanasi bersifat induktif ataupun campuran. Akan tetapi, yang dapat ditemukan paragraf-paragraf di dalam teks eksplanasi pada umumnya bersifat deduktif, yakni gagasan umumnya terletak pada bagian awal paragraf. Menemukan fakta penting dalam teks eksplanasi dapat disamakan dengan teks yang memaparkan prosedur atau proses terjadinya fenomena. Dengan teks tersebut, pembaca dapat memperoleh pemahaman mengenai latar belakang terjadinya fenomena secara jelas dan logis. Namun, sebab-sebab ataupun akibat-akibat itu berupa sekumpulan fakta menurut penulisnya. Jika diartikan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka fakta mengacu kepada suatu hal yang memang ada atau memang yang terjadi. Jadi secara umum bisa kita simpulkan bahwasanya fakta adalah sebuah kenyataan yang sejatinya memang ada atau berdasarkan kejadian nyata. Ciri-ciri fakta yang pertama, mengandung sebuah kenyataan yang kebenarannya bisa dibuktikan. Kedua, memiliki sumber data yang akurat, tepat, dan nyata. Misalnya saja masalah tempat kejadian, tanggal, dan waktu kejadian. Yang ketiga, mempunyai keterangan saksi sebagai narasumber yang kebenarannya bisa diuji. Yang keempat, memiliki sifat objektif atau data yang diberikan tidak dikarang secara bebas, mengada-ngada, dan pastinya benar-benar nyata keasliannya. Yang kelima, kalimat fakta pada umumnya bisa memberikan jawaban yang mengacu pada struktur 5W dan 1H. Yang keenam, data informasi yang memang diambil dari sebuah kejadian nyata. Yang ketujuh, biasanya menjelaskan sebuah permasalahan atau kejadian yang telah terjadi. Dalam teks eksplanasi, penulis menggunakan banyak fakta yang fungsinya sebagai penyebab atau akibat terjadinya suatu peristiwa. Bahkan dapat dikatakan bahwa teks eksplanasi hampir semuanya berupa fakta. Untuk lebih jelasnya, coba Anda perhatikan kedua teks eksplanasi ini. Kalimat di dalamnya semuanya merupakan fakta. Perlu diketahui, dua kutipan teks eksplanasi tersebut merupakan fakta-fakta penting dalam sebuah teks eksplanasi. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalam.